Wow, kutipan ini kayaknya nusuk banget ya. Kekosongan. Sebuah perasaan yang mungkin kita semua pernah ngerasain. Entah kita berani mengakuinya atau enggak. Nah, perasaan inilah yang akan kita jelajahi bareng-bareng. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Ini dia tema utama kita. Sebuah paradoks yang aneh banget di zaman modern. Kita tuh sibuknya minta ampun. Produktif, jadwal penuh dari pagi sampai malam. Tapi anehnya, seringkali di balik semua kesibukan itu, ada rasa hampa yang terus mengintai. Coba deh bayangin seorang ibu di penghujung hari yang super sibuk. Dia udah ngerjain ratusan hal. Nganter anak, masak makan malam, beresin rumah. Dia senyum lihat anak-anaknya main. Tapi tiba-tiba senyum itu hilang. Muncul rasa bersalah karena dia sadar seharian ini dia sibuk melakukan tapi lupa untuk benar-benar hadir. Nah, itulah yang namanya mode autopilot. Efisien banget, tapi bikin kita nggak sadar sama hidup kita sendiri. Di sini kita bisa lihat perbandingan dua cara hidup yang kontras banget. Di sebelah kiri ada kehidupan autopilot, hidup yang isinya cuma melakukan dan bereaksi terhadap apapun yang datang. Terus di kanan ada kehidupan otentik, hidup yang fokusnya pada menjadi diri sendiri dan memilih secara sadar. Perbedaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Jadi, gimana ceritanya kita bisa kejebak di mode autopilot ini? Ternyata jawabannya ada di dalam kepala kita sendiri. Yuk kita lihat lapisan pertama dari masalah ini. Mesin psikologis yang bekerja di balik layar. Otak kita itu pada dasarnya didesain buat bertahan hidup, bukan buat thriving atau berkembang di bawah tekanan terus-terusan. Ada yang namanya memori implisit, yang bikin kita bisa ngerjain banyak hal sekaligus, bikin sarapan sambil misahin anak yang berantem misalnya. Ini alat yang hebat banget buat efisiensi. Nah, masalahnya muncul pas kita terlalu sering ngandelin sistem otomatis ini. Kita jadi kayak robot. Produktif? Ya, banget. Tapi kita nggak benar-benar hadir atau terlibat dengan sadar. Jadi ini poin pentingnya, ketergantungan berlebihan sama autopilot adalah jalan tol menuju burnout. Jadi, apa sih burnout itu? Ini bukan cuma capek biasa ya. Secara psikologis, ada 3 komponen utamanya. Pertama, capek luar biasa yang nggak hilang-hilang walaupun udah istirahat. Kedua, kamu mulai sinis dan nggak peduli sama pekerjaanmu. Dan ketiga, kamu ngerasa nggak kompeten lagi, merasa apapun yang kamu lakuin itu sia-sia. Dan burnout ini ternyata seringkali bukan salah kita sepenuhnya loh. Para peneliti Christina Maslach dan Michael Leiter nunjukin kalau burnout seringkali disebabin sama ketidakcocokan antara kita dan lingkungan kerja di 6 area ini. Mulai dari beban kerja yang gila-gilaan, sampai nilai perusahaan yang nggak sejalan sama nilai pribadi kita, lingkungan kerja punya peran gede banget. Oke, sejauh ini kita udah bahas dari sisi psikologi modern. Tapi, coba kita berhenti sejenak. Muncul pertanyaan penting nih. Apakah perasaan hampa yang kita rasain ini beneran cuma produk dari budaya kerja modern yang gila? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih tua, lebih mendasar yang lagi terjadi di dalam diri kita? Sekarang, kita bakal ngupas lapisan yang lebih dalam lagi. Kita akan coba hubungkan perasaan hampa zaman sekarang ini dengan akar kegelisahan manusia yang udah direnungin para filsuf dari berabad-abad yang lalu. Dengan runtuhnya keyakinan-keyakinan lama dan munculnya cara pandang ilmiah, manusia modern dihadapkan sama sebuah kesadaran yang, jujur aja, agak menakutkan, nihilisme. Ide bahwa nggak ada makna agung yang udah disiapin buat kita. Nggak ada bintang petunjuk arah moral yang absolut buat kita ikuti. Krishnamurti ngasih penjelasan yang jitu banget soal gimana kita merespons kekosongan ini. Semua kesibukan kita, ngejar ambisi, pencarian spiritual, apapun itu, seringkali cuma mekanisme pelarian yang didorong oleh rasa takut menghadapi kehampaan itu sendiri. Nietzsche melukiskan gambaran yang lebih kelam lagi. Setelah Tuhan mati, kita jadi kayak kapal tanpa nahkoda, terombang-ambing di lautan ketidakpastian. Kita mengembara dalam kehampaan, mencoba cari arah di dunia yang sepertinya nggak peduli sama kita. Dan inilah pukulan telaknya dari Sartre. Kebebasan kita dari makna yang udah ditentukan dari sananya itu ternyata bukan hadiah, tapi sebuah beban. Kita dikutuk untuk bebas. Artinya, kita 100% bertanggung jawab buat menciptakan makna kita sendiri dari nol. Dan itu tugas yang luar biasa berat. Oke. Setelah kita bongkar masalahnya dari sisi psikologi dan filsafat, mungkin rasanya jadi agak berat ya. Tapi tenang, sekarang kita mulai bangun solusinya. Dan yang menarik, solusi dari psikologi, spiritualitas, dan filsafat ini ternyata nunjuk ke arah yang sama. Yuk kita mulai dari yang praktis dulu. Sains modern, khususnya mindfulness, ngasih kita alat buat keluar dari mode autopilot. Kuncinya bukan ngilangin pikiran negatif,
tapi mengubah cara kita berinteraksi dengannya. Coba deh amati pikiranmu kayak seorang teman baik, nikmati momen-momen kecil yang positif, dan kasih label ke emosi yang kuat. Dengan gitu, kita bisa ngaktifin lagi bagian otak yang bikin kita bisa merespons dengan sadar, bukan cuma bereaksi. Dan disinilah semuanya jadi nyambung. Coba lihat deh, walaupun pakai bahasa yang beda-beda, tujuannya tuh sama persis. Krishnamurti menyebutnya keberadaan kreatif, para eksistensialis menyebutnya kehidupan autentik, dan mindfulness tujuannya adalah lebih banyak momen positif. Semuanya itu cara untuk menggambarkan kondisi di mana kita hadir seutuhnya, sadar, dan benar-benar terlibat sama hidup kita. Jadi, ini dia poin kuncinya. Semua usaha kita buat mengisi kekosongan dengan kesibukan, hiburan, atau pencapaian, itu pada akhirnya sia-sia. Transformasi yang sesungguhnya, menurut para pemikir ini, justru datang dari keberanian untuk berhenti lari. Keberanian untuk duduk diam dan menghadapi kekosongan itu secara langsung. Nah, ini ngebawa kita ke kesimpulan akhir yang paling penting, yang benar-benar memberdayakan. Kalau nggak ada makna yang udah disiapin buat kita, dan ngisi kekosongan juga nggak berhasil, terus gimana dong? Jawabannya ada di tindakan menciptakan. Ini adalah ide utamanya. Eksistensi mendahului esensi. Gini deh gampangnya. Sebuah pisau kan dibuat dengan tujuan tertentu, esensinya, sebelum dia ada, eksis. Nah, buat manusia, kebalikannya. Kita dilempar gitu aja ke dunia ini tanpa buku panduan. Esensi kita, siapa diri kita, baru tercipta lewat pilihan dan tindakan yang kita ambil sepanjang hidup. Pandangan lain mungkin ngelihat kita cuma kayak tuts piano yang pasif, atau sekedar skrup kecil di dalam mesin raksasa. Eksistensialisme menolak keras itu semua. Pandangan ini bilang bahwa kita adalah seniman, dan hidup kita adalah kanvas kosongnya. Dan inilah kesimpulan akhirnya. Mode autopilot yang kita bahas di awal tadi, sekarang kita tahu itu sebenarnya adalah cara kita lari dari tanggung jawab dan kebebasan yang menakutkan itu. Menjadi otentik, di sisi lain, bukanlah tentang menemukan diri, tapi tentang punya keberanian untuk terus-menerus menciptakan diri dan makna hidupmu setiap hari. Kita tutup sesi kali ini dengan sebuah pertanyaan. Bukan dari saya, tapi dari kehidupan untuk kamu. Mengingat bahwa kamu bebas dan bertanggung jawab penuh untuk mendefinisikan siapa dirimu lewat tindakan-tindakanmu, pertanyaan terpenting yang tersisa adalah, apa yang akan kamu ciptakan?